doa kami, itu menjadi permohonan kami, itu menjadi permintaan kami Tuhan. Engkau yang luar biasa, sehingga kami makin mengenal Engkau, sehingga kami makin akan dekat dengan Engkau, sehingga Engkau nyata, bahkan lebih nyata dalam kehidupan kami. Engkau ajaib dan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu menjadi doa kami bersama-sama. Ajar kami melihat, ajar kami melihat, dan ajar kami melihat dengan mata rohani kami. Betapa ajaib, betapa luar biasanya Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti betapa luar biasanya Engkau, betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ajaib dan ajaib bagi kami senantiasa. Penuhi hamba-Mu dengan Engkau, tutur kata hamba-Mu dengan Engkau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri, adalah firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, jamah hati kami, supaya hati kami siap untuk ditabur benih firman-Mu. Saat kami mendengar, kami boleh tangkap pewahyuan, kami boleh tangkap pembukaan ilahi daripada Tuhan, kami boleh tangkap rema yang daripada Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama yang sudah menyelamatkan kami. Kami panjatkan doa kami, dan sekali lagi kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Ini ibadah-Mu Tuhan, kami adalah umat-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakkan haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah. Beri salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan dahsyat. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia ajaib senantiasa. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Terima kasih plan praise and worship. Hari ini seragamnya kursus saudara, karena Hari Kartini mestinya pahlawan gitu saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Selamat bagi saudara semua. Selamat juga bagi saudara ya, setiap ya saudara yang mengikuti pada saat ini di gereja ya, di keluarga Allah dimanapun berada, di Klaten, ya di Samarinda, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan semuanya. Tuhan berkati semuanya saudara. Lah saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang luar biasa, yang masih terus masuk seri khotbah doa yang menghasilkan mujizat. Bagaimana doa kita bisa menghasilkan mujizat? Kita akan belajar di sesi keempat, yaitu melihat dengan mata roh. Nanti kita akan belajar ada sesuatu yang luar biasa sekali, ya, ada kaitannya dengan cara kita melihat. Tapi saya tergerak sebelum kita dengan firman Tuhan, kita akan lihat ya film pendek saja 3 menit, ya, orang yang bisa melihat sesuatu yang benar, mengalami luar biasa. Seorang bapak, ya, sekalipun sawahnya kering, tapi dia bisa melihat ya jauh ke depan, akhirnya mengalami keberhasilan. Seorang anak yang mau belajar sepeda jatuh gitu saudara, tapi dia bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa yang di masa depannya dia berjuang, akhirnya dia bisa. Bahkan nenek yang sudah tua ya belajar komputer bisa melihat pentingnya komputer gitu saudara, untuk membantu dia belajar dan akhirnya bisa. Coba kita saksikan bersama. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low.
time, and I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Well, you need a blue sky holiday. The point is they laugh at what you say, and I don't need no carrying on. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad day. Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out wrong. You might not make it back and you know that you could be well, that's wrong, and I'm not wrong. So where was the passion when you needed the most? Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost. 'Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day. Dengan saudara kita lihat saksikan sedikit sekalipun itu sederhana, tapi kita tetap bisa petik suatu pelajaran yang luar biasa bagiku saudara. Ya karena seorang bapak tapi dengan anaknya, ya sekalipun dia punya sawah yang kering, tapi ya bapaknya itu bisa melihat tanah yang kering seperti ini pun kalau digarap dengan sungguh-sungguh Tuhan tetap bisa menolongnya. Tidak ada yang musai. Anaknya sebetulnya sudah malas untuk mengerjakannya, banyak mengeluh, tapi dia kerjakan dengan iman, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya berubah keadaan dari kekeringan menjadi kelimpahan. Dia punya panen yang luar biasa sekali. Bahkan seorang anak juga sama tadi belajar sepeda, saudara, jatuh, seorang gagah, saudara. Kalau orang nggak bisa lihat, saudara, kalau dia mau terus berjuang, akhirnya akan berhasil, dia pasti akan putus asa. Karena dia bisa melihat, boleh awalnya jatuh, boleh awalnya gagah, tapi di depan ada keberhasilan. Kalau dia bangkit, dia punya keberanian untuk bangkit, saudara. Lalu dia bangkit, belajar lagi. Dan akhirnya nyatanya dia bisa juga ya naik sepeda, saudara. Itu luar biasa. Bahkan tadi juga seorang nenek, saudara, sudah tua. Banyak orang berkata, oh sudah tua kok belajar ini belajar itu, mana bisa, enggak mungkin. Tapi kalau di situ tulis dia punya rendah hati, enggak sombong. Diajari sama cucunya mau gitu, saudara, minta diajari. Dia karena bisa melihat faedahnya komputer mungkin gitu, saudara. Dia belajar. Akhirnya dia berhasil juga bisa menguasai komputer, bisa memberkati. Dia sudah tua, ya sudah hidup masa lampau, tapi dia tetap masuk masa sekarang. Bahkan dia bisa masuk masa depan, mengalami kasih karunia dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari kisah ini kita bisa belajar sedikit tentang bagaimana kita melihat. Hari ini kita akan belajar, saudara, ya dengan tema tadi sudah saya katakan, melihat dengan mata roh. Kalau kita bisa melihat dengan mata roh, artinya mata rohani, dengan baik, dengan benar, maka kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa sekali, yang akan membakar atau menyalakan iman kita, yang akan membuat kita berjuang, yang akan membuat kita berkarya
berkarya bersama Tuhan. Dan akhirnya kita akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Yang membuat doa kita adalah doa yang penuh dengan iman. Yang membuat doa kita adalah doa yang penuh kuasa. Yang akan membuat doa kita adalah doa yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi kita akan belajar, saudara, yang pertama menggunakan kuasa melihat. Saya bacakan dulu Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Saudara, dikatakan Allah melihat. Kalau saudara baca semua di dalam kitab Kejadian, minimal saudara bisa petik satu pelajaran bahwa Allah yang sebelum dia menciptakan dunia, sebelum dia melangkah, dia sudah bisa melihat lebih dulu dunia yang gelap gulita, dunia yang kacau balau, dunia yang kosong. Dikatakan dalam Alkitab, oh itu bisa diubah menjadi dunia yang penuh dengan terang, menjadi dunia yang indah, menjadi dunia yang penuh dengan isi. Ada binatang di air, ada binatang di darat, ada binatang di udara, ada tumbuh-tumbuhan, ada semuanya. Bahkan ada satu makhluk, oh seperti yang disebut manusia, yang seperti gambar dan lupa Allah sendiri. Diawali Allah itu bisa melihat, saudara. Oh lalu baru dia ada langkah-langkahnya. Dan akhirnya menjadi seperti yang ada sampai sekarang. Kalau kita bisa pelajari orang-orang yang mengalami kuasa dan mujizat, orang-orang yang hebat dalam hidupnya, oh dengan karya Tuhan yang hebat, maksud saya doanya yang luar biasa, yang penuh mujizat. Kalau saudara bisa perhatikan juga orang-orang yang bisa melihat dengan mata rohaninya, dengan mata imannya, saudara. Itu satu yang luar biasa, bukan dengan mata lahiriah, bukan dengan mata jasmani. Kalau kita hanya bisa melihat dengan mata jasmani saja, justru seringkali kita lemah. Justru seringkali kita itu putus asa. Sebab apa yang dilihat dengan mata jasmani sangat-sangat terbatas. Bahkan selalu berubah-berubah. Sebentar kelihatan baik, sebentar kelihatan tidak baik. Sebentar ada hujan, sebentar kemarau, saudara. Sebentar terang, sebentar gelap lagi, saudara. Sebentar pujian, saudara. Sebentar celaan, saudara. Enggak tentu terus, saudara. Kita akan melihat, oh kadang-kadang hal yang menyedihkan, hal yang melemahkan. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa melihat dengan mata rohani, saudara. Kalau kita bisa lihat dengan mata iman kita, saudara. Maka kita akan lihat kebesaran Tuhan, maka kita akan lihat kasih Tuhan, maka kita akan lihat rencana Tuhan yang luar biasa, maka kita akan lihat ada sesuatu yang dahsyat yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan dan mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saudara masih ingat tadi video itu, bukan lihat dengan mata lahiriah. Bapak itu kalau lihat dengan mata lahiriah, dia akan putus asa. Punya sawah saja, sawah yang gersang, sawah yang kering, betul? Seperti anaknya tadi, malas sebetulnya, dia hopeless, gak ada pengharapan, dipaksa oleh ayahnya kerja saja, sebetulnya malas, mengeluh terus, sebentar-sebentar capek, sebentar-sebentar sudah mengeluh. Tapi ayahnya yang bisa lihat dengan mata iman, mata rohani, bergairah dalam bekerja, bergairah dalam memperjuangkannya, dan sungguh-sungguh ayahnya, doanya, usahanya, perjuangannya mendatangkan mujizat. Tanah yang kering, saudara, akhirnya menjadi tanah yang subur. Dia mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Orang-orang yang hebat juga senantiasa, saudara, orang-orang yang bisa menggunakan mata rohnya, mata rohaninya. Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti betapa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah dijadikan dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Artinya di sini apa yang kita bisa lihat dengan mata lahiriah sekarang, itu dijadikan oleh apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata lahiriah. Yaitu hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Bumi yang indah, yang penuh dengan isi, yang kita bisa lihat dengan mata lahiriah, itu dijadikan oleh Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata lahiriah. Dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Semuanya juga sama. Kalau saudara saat ini bisa duduk di kursi lipat lah gitu saudara. Ya, itu bukan dibuat, dijadikan oleh yang kelihatan. Kita manusia saja. Diciptakan oleh apa? Pikiran yang tidak kelihatan. Kursi bagaimana bisa dilipat. Lalu bentuknya macam-macam. Saya pegang mic ini di sini, suaranya bisa di mana-mana. Bukan hanya dikerjakan, dihasilkan oleh yang kelihatan, tapi dihasilkan yang tidak kelihatan. Tenaga manusia saja tidak kelihatan. Betul saudara ya? Ini kalau kita tidak isi tenaga, buat mukul gini tangannya yang putus. Tapi orang yang tenaga suka kuat diisi tenaga, kayu gitu bisa pecah saudara. Ya itu satu yang luar biasa. Semua yang kelihatan dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Dulu kita sudah pernah belajar, saya pernah sampaikan saudara, yang melihat itu besar kuasanya. Ada satu profesor dari Jepang, ya Masaru Emoto, dulu sudah pernah, tapi ini mau dibuat contoh lagi. Saya percaya bagus sekali juga untuk contoh. Minggu yang lalu ada sedikit kaitannya. Ya ini profesor, ya Jepang, ya bukan orang Kristen, tapi dia membuat percobaan dan ternyata ada sesuatu yang luar biasa sekali. Lanjutkan saja kita belajar di sini. Nah, dia ambil air saudara, lalu saudara dibekukan sekian lama gitu, saudara ditulisi, ada tulisannya, saudara ditaruh di sebuah toples atau botol, ada tulisan. Yang satunya tulisan terima kasih air, bagus gitu saudara. Yang satunya ditulisi kamu bodoh gitu saudara. Satu tulisannya terima kasih, oh puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua tulisan yang bagus-bagus, jempol lah gambarnya gitu. Tapi situ celana, kamu bodoh, kamu bau, kamu jelek, macam-macam gitu saudara. Hebatnya itu saudara, setelah ya sekitar 1 bulan lalu foto dengan alat khusus, ternyata terjadi satu hal yang beda sekali saudara, yang di sekelilingnya diberi tulisan-tulisan ya dan perkataan-perkataan yang positif. Setelah difoto muncul seperti kristal indah seperti ini saudara, luar biasa sekali. Ini penelitian ya dari profesor tadi. Sebaliknya yang diberi kata-kata, ditempel kata-kata kamu bodoh misalnya saudara. Akhirnya setelah difoto hancur, hari itu molekulnya rusak saudara. Jadi fotonya jadinya seperti ini. Apalagi lanjutkan lagi. Ya diberi kata-kata saudara, bahagia, wah kita senang, wah rukun. Itu seperti ini, luar biasa. Tapi ini menderita, saat ini zamannya menderita, saat ini cari uang sulit, apa-apa mahal, semua saudara. Ternyata setelah difoto saudara, rusak, ada yang hancur, ada yang hancur, ada yang hancur, ada hancur. Penderitaan saudara. Ya lanjutkan lagi. Ya ini dibahas jempol, bagus sekali kamu, bagus, ini indah, ya ini enak rasanya gitu saudara. Itu seperti ini Krista. Tapi yang dikatakan kamu enggak berguna, kamu enggak becus, kamu enggak ada harganya. Ya jadinya seperti ini. Ini seperti lubang. Kalau saya bahasakan sekarang tuh, kalau itu hati manusia seperti nelongso, artinya sampai lubang gitu saudara. Betul tak saudara? Seperti gini saudara, tidak berguna gitu, rusak saudara. Ya lanjutkan lagi. Apalagi lanjutkan, ini tentang khawatir. Kalau terus hal yang mengkhawatirkan, ini akan ada perang, wah ini nanti, nah ini gimana ini. Ya seperti ini, lanjutkan lagi. Ini tentang ya sukacita gitu saudara, bergembira di dalam Tuhan. Fotonya seperti ini. Kalau ini benci, aku benci kamu jahat gitu. Aku ya enggak suka kamu. Sapa saudara, seperti tadi, tengahnya lubang, seperti hatinya lubang, seperti orang nelongso gitu saudara. Sama gambarannya seperti benci, orang yang ya lanjutkan aja. Ya lanjutkan, ini damai, aman,
tenang saja, nggak usah takut. Kalau ini perang, geger, demo, macam-macam itu saudara. Lah saudara kalau di foto seperti ini kurang lebih saudara, rusak, kacau gitu saudara. Perang gitu saudara. Lanjutkan. Lah ini musik juga bisa pengaruh luar biasa. Musik yang indah-indah saudara, itu jadinya bagus. Tapi musik yang gak karuan juga sama saudara. Akhirnya jadi putar-putar gak karuan gitu saudara. Setelah di foto rusak, lanjutkan apa lagi? Masih apa enggak? Lanjutkan. Habis nasinya ada enggak, dikeluarin sekalian aja enggak apa-apa. Iya saudara, ada orang pencobaan saudara buat nasi. Minggu yang lalu enggak tahu ya dikeluarin enggak ya, dikeluarin ya. Saudara, itu kita nyoba sendiri saudara. Akhirnya kita nyoba sendiri, saya sudah nyoba 2 kali saudara. Itu sungguh-sungguh kalau saudara mau nyoba juga bisa. Pakai botol gitu, toples, ya kasih nasi kira-kira tinggi segini saudara. Lalu ditutupnya harus sungguh-sungguh kedap, ditutup yang kencang. Lalu dilingkari, kalau ada tolong dicarikan saudara, tulisan ya tadi yang negatif, caci maki, macam-macam gitu. Kalau bisa tiap hari tambahin lagi perkataan, kamu bodoh diucapkan gitu saudara. Yang satunya dibungkus dengan tulisan yang baik-baik, terima kasih air, engkau segar, engkau baik, seperti itu saudara. Dikatakan, itu betul-betul setelah 1 bulan kemudian berubah. Yang dikasih yang negatif, kita sudah buat sendiri. Yang pertama jadi hitam. Ya lalu yang ini, yang bagus ini saudara, tetap putih saudara. Yang negatif hitam, bukan hanya hitam, mulai makin lama makin keras. Mulai makin lama jadi makin keras. Bahkan saudara makin bau saudara. Jadi hitam, keras, bau, rusak saudara. Tapi sebaliknya yang diberi kata-kata yang positif, saudara tahu enggak? Tetap putih dan airnya bukan keras. Ya lumer gitu saudara. Jadi lembut saudara. Cairnya lumer gitu saudara. Tapi juga enggak bau saudara. Jadi sempat harum seperti tape gitu saudara. Jadinya lumer. Dan itu terus saya pernah terus lanjutkan sekian lama. Dan makin lama makin bau. Makin lama makin baik gitu saudara. Beda sekali. Nah sebetulnya itu sedang satu pelajaran. Ya tubuh kita ini sama dengan nasi tadi saudara. Nasi itu mengandung banyak air. Beras dengan nasi beda. Mengandung banyak air saudara. Ya air itu ternyata kalau saudara belajar dari kisah ini tadi. Air itu bisa lihat. Air itu bisa tangkap ya penglihatan. Air itu bisa tangkap perkataan. Ya penglihatan perkataan yang negatif akan buat air itu rusak dan hancur, saudara, bau. Tapi juga yang ada tulisan bisa nangkap tulisan yang positif, perkataan yang positif. Akhirnya jadi sehat luar biasa. Itu nasi, tubuh kita sama dengan nasi. 70% tadi air. Kalau kita banyak berpikir negatif, saudara, berkata negatif terus saudara, lihat hal-hal yang negatif terus saudara, baik dengan mata lahiriah, apalagi lihat dengan mata roh kita yang negatif-negatif, saudara dengar. Hati kita makin lama makin hitam, gelap, hatinya gelap. Makin lama makin keras hati kita, gak bisa terima. Makin lama makin rusak, makin lama makin bau. Ya sifatnya rusak saudara, perbuatannya bau saudara. Dan akhirnya hidupnya hancur dan rusak total. Sebaliknya yang diberi yang bagus sama air dalam tubuh kita saudara, semuanya jadi bagus. Tubuhnya jadi sehat juga saudara. Dan di sini dikatakan lembut tadi, hatinya lembut saudara. Bisa lembut, mudah yang menerima firman Tuhan. Dan hidupnya, pikirannya, perkataannya itu harum. Perbuatannya itu memancarkan suatu harum yang luar biasa. Singkat cerita sebetulnya air termasuk diri kita ini karena mengandung banyak air. Itu akan menangkap ya tulis pemandangan atau pendengaran lah saudara. Yang negatif atau positif. Itu akan punya pengaruh dalam hidup kita. Tergantung kita mau lingkari dengan yang negatif atau kita mau lingkari dengan yang positif. Lingkari yang negatif gelap, hitam, keras, busuk dan hancur. Tapi lingkari ya dengan penglihatan yang positif saudara, perkataan yang positif saudara akan makin baik. Ya tetap putih saudara, akan tetap lembut, bahkan makin lembut, bahkan airnya harum. Perkataannya harum, sikapnya harum, perbuatannya harum. Dan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kasih karunia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan itulah yang namanya ada kuasa hari ini, yaitu penglihatan. Minggu yang lalu ada kaitannya kuasa perkataan. Sekarang penglihatan, saudara. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat hal yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Saya senang tadi karena bagian praise and worship pakai seragam apa tadi, saudara? Kartininan. Pakai seragam apa, saudara? Kartini yang keras. Seragam apa, saudara? Kartini. Waktu saya duduk saya rasa Roh Kudus juga ingatkan. Kartini, saudara. Apa slogan Ibu Kartini? Apa slogan Ibu Kartini? Apa, saudara? Apa, saudara? Habis gelap terbitlah terang. Saudara tangkap. Tiba-tiba saya rasa Roh Kudus ingatkan. Ibu Kartini itu bisa melihat. Saudara dengar dulu. Habis gelap akan muncul terang. Saat itu sedang dijajah. Negara kita sedang dalam penjajahan. Itu suasana yang gelap. Tapi dia tidak hanya melihat gelapnya. Dia bisa melihat habis gelap ini akan muncul terang. Akan terbit terang. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga hidupnya tetap mantap. Sehingga rohnya tetap mantap. Sehingga semangatnya tetap mantap. Ya ada yang pengharapan. Dia bahkan menguatkan yang lain. Karena dia bisa melihat. Dia tetap berjuang dengan positif. Akhirnya dia menjadi pahlawan wanita bangsa kita. Karena dia bisa melihat sesuatu yang benar. Dia bisa melihat sesuatu yang baik. Dia bisa melihat sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Maka dia mengalami hal yang luar biasa. Dia mengalami mujizat. Dirinya disebut sebagai pahlawan wanita untuk bangsa kita Indonesia. Kalau dia hanya lihat dengan mata lahiriah, dia akan mengeluh, dia akan benci dengan penjajah, dia akan hidupnya penuh dengan keputusasaan, nggak ada pengharapan, ratusan tahun dijajah, rakyatnya sudah dirusak, dia tidak akan bisa berpikir, berkata, berjuang, melakukan, menghasilkan sesuatu yang berarti. Tapi sekali lagi kita bisa melihat ada kuasa, melihat dengan benar, melihat dengan mata rohani, melihat dengan mata iman, mengalami hal yang luar biasa. Lalu tadi juga saya rasa ingat di Amerika ada Martin Luther King Jr. Dia dilahirkan sebagai orang kulit hitam, saudara. Iya, tapi ya waktu saya duduk saya rasa Tuhan juga ingatkan. Dia orang yang bisa lihat. Zaman dulu kulit hitam itu dianggap ya ini bangsa budak, ini bangsa rendah. Banyak tempat mereka nggak boleh masuk, dianggap rendah, dibedakan sekali, saudara. Oh, itu satu kegelapan bagi dia. Banyak orang kulit hitam saat itu sudah hopeless, nggak punya pengharapan, nggak punya perjuangan, nggak ada apa-apa, nggak pernah bisa berbuat apa-apa. Oh, saudara, hidupnya jadi rendah, pikirannya jadi rendah, nggak ada hasil yang besar bisa dilakukan. Tapi ada seorang kulit hitam saat itu, Martin Luther King Jr. Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Dia bisa melihat dengan mata iman. Waktu dia baca Alkitab, dia katakan, Alkitab berkata, semua orang sama di hadapan Tuhan. Tuhan memperlakukan sama. Tuhan rencanakan sama. Tuhan akan berkati sama. Tuhan angkat sama. Semua sama dikasih oleh Tuhan. Semua sama akan diberkati oleh Tuhan. Dia bisa melihat. Maka dia bilang, aku punya impian. Satu hari akan muncul kebenaran itu. Bahwa kulit hitam itu sama dengan kulit putih. Posisinya sama dengan kulit putih. Aturan hukumnya sama dengan kulit putih, saudara. Oh, semuanya sama, gak ada yang beda. Dia mulai berkata, dia mulai berjuang, dia mulai bangkit, dia mulai membawa satu kegerakan. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Akhirnya hukumnya dibuat sama. Bahkan ya dalam zaman kita ini bisa ada peneguhan orang kulit hitam, Obama, ya akhirnya malah bisa jadi presiden Amerika, betul? Bukan hanya orang kulit putih, zamannya dia hidup orang akan tertawa, orang kulit putih, ya disamakan tertawa, orang kulit putih ikut pemilu tertawa orang, mana bisa
orang kulit putih jadi wali kota, lebih lagi sudah nggak mungkin. Orang akan berkata seperti itu. Akhirnya bukan hanya disamakan, akhirnya bukan hanya jadi lurah, akhirnya bukan hanya jadi camat, akhirnya bukan hanya jadi wali kota, akhirnya bukan hanya jadi gubernur, akhirnya bisa jadi presiden. Oleh apa? Orang-orang yang bisa melihat. Betul? Dengan mata rohani. Kalau saudara nggak bisa melihat, saudara akan terus hidup dalam keadaan tidak berdaya. Tapi kalau saudara bisa melihat, doamu akan penuh dengan iman. Doamu akan penuh kuasa. Doamu akan penuh mujizat. Hidupmu akan mengalami kebangkitan. Rohmu akan mengalami kebangkitan. Visimu akan menjadi kenyataan. Doamu akan menjadi kenyataan. Rencana Allah dalam hidupmu akan menjadi kenyataan. Saudara akan mengalami rencana yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi sekali lagi saja itu luar biasa. Bisa melihat itu luar biasa. Orang yang bisa melihat satu daerah ini ada tambang emasnya. Beda dengan orang yang gak bisa melihat. Akan melakukan tanah itu gak ada harganya. Yang bisa melihat, dia akan melakukan sesuatu yang khusus. Dia akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Hanya kenapa? Bisa melihat, saudara. Itu satu yang luar biasa. Maka diajak, ya praktekkan kuasa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata. Hari ini kita sudah lihat ada kuasa yang luar biasa sekali dalam melihat. Kalau kita bisa melihat dengan benar, kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita, bukan hanya mata jasmani. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman, itu kuasanya besar. Itu doa saudara menghasilkan mujizat. Maka harus belajar dipraktekkan, bukan hanya dimengerti, tapi dilakukan, saudara. Maka dipraktekkan, saudara. Kalau itu dipraktekkan akan melihat hasilnya. Kalau itu dipraktekkan akan membawa kebangunan rohani. Kalau itu dipraktekkan akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Mujizat dalam kesehatan saudara. Mujizat dalam rumah tangga saudara. Mujizat dalam studi saudara. Mujizat dalam pekerjaan saudara. Mujizat dalam keuangan saudara. Mujizat dalam pelayanan saudara. Mujizat atas bangsa kita Indonesia. Mujizat bisa terjadi. Sejak kita akan belajar sedikit merenungkan apa yang dipraktekkan oleh Yakub. Di Alkitab itu kadang ada kisah-kisah yang luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal. Yakub mempraktekkan kuasa melihat untuk membangun, saudara, ya kekayaannya sehingga berlimpah-limpah secara luar biasa. Saya mau cerita sedikit dulu tentang Yakub supaya saudara bisa tangkap. Waktu Yakub lahir, saudara, iya, Yakub itu dilahirkan kembar dengan kakaknya gitu, saudara. Iya, sebetulnya sudah ada rencana Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa bahwa dia akan mengalami sesuatu yang lebih daripada kakaknya. Tapi dalam perjalanan hidupnya sekian lama, saudara, ya ayahnya itu lebih mengasihi kakaknya, ibunya lebih mengasihi dia. Satu hari ayahnya berkata pada kakaknya Yakub, pergi cari domba kesukaanku, masak. Nanti setelah aku makan, aku akan berkati kau. Oh, jadi orang yang luar biasa sekali. Ibunya dengar, lalu kaget. Ini gimana? Ibunya sayang Yakub, lalu bujuk Yakub supaya dia menipu ayahnya, ganti kakaknya, dikasih bulu domba. Singkat cerita, akhirnya dia memasukkan diri karena ayahnya matanya sudah rabun, gak lihat lagi, saudara. Wah, dimasakkan oleh ibunya. Setelah makan, Yakub diberkati luar biasa, saudara. Lalu, ya itu juga berkat dengan doa saja loh, saudara ya. Waktu Esau pulang kaget, Yakub diberkati oleh ayahnya dengan doa-doa berkat luar biasa. Marah, dia akan dibunuh. Dia terpaksa lari. Ya, lalu sampai di rumahnya Laban, saudara. Setelah di sana lama dia jatuh cinta dengan anaknya. Dia kerja sungguh-sungguh, disuruh kerja 7 tahun dulu. Nanti baru dikasih anaknya perempuan boleh menikah. Dia kerja 7 tahun, sudah selesai, saudara. Ternyata yang dikasih kakaknya, bukan yang dicintai dia.
Lalu dia marah-marah. Ayahnya berkata, loh namanya menikah ya kakaknya dulu, masa adiknya dulu. Kalau kau mau adiknya ya kerja lagi 7 tahun gitu. Kerja lagi 7 tahun. Baru akhirnya didapatkan. Tapi dia terus gak punya apa-apa. Sudah sekian lama bekerja gak punya apa-apa. Akhirnya Tuhan mulai berkarya dalam hidupnya. Tuhan mulai buktikan hikmat. Satu hari dia datang kepada mertuanya. Aku masih mau bekerja dengan kamu, tapi dengan satu syarat. Ya, kalau ya domba-domba yang belang-belang, yang hitam-hitam, kau ambil semua. Aku hanya diberikan yang putih saja. Nanti kalau ya domba-domba yang hanya putih-putih bisa punya anak yang hitam, bisa punya anak yang belang-belang, itu upahku. Tapi semua yang putih dan putih, kalau anaknya putih itu tetap menjadi milik ya Laban mertuanya. Mertuanya dengar, dia pikir untung punya menantu yang goblok, yang bodoh. Nah dia akan seumur hidup jadi pegawaiku terus. Iya, jadi untung. Dasar orang Solo cucok dapat menantu seperti itu. Enggak usah bayar. Masak putih dan putih anaknya hitam, kan ya enggak mungkin. Masak putih dan putih anaknya belang-belang, kan ya enggak mungkin. Dia setuju. Lalu saudara, semua yang belang-belang, semua yang hitam saudara diserahkan pada anaknya Laban yang lain. Hanya yang putih-putih saja diserahkan pada Yakub. Dikatakan dipisah. Itu harus 3 kali perjalanan baru bisa sampai saudara. Tapi Yakub punya hikmat dari Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara? Kita baca saja kalau yang ini. Kalau ini pelajarannya saudara. Iya saudara, dalam Kejadian 30 mulai ayat 37 saja. 37 dan seterusnya. Lalu Yakub mengambil daun hijau dari pohon hawar, pohon dadam, dan pohon beragan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupas itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat saudara-saudara di depan kambing domba itu ditaruh. Jadi diambil dahan-dahan ya buat belang-belang, dikupas-kupas gitu saudara. Ya taruh di tempat minum itu saudara. Ya, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Mujizat saudara terjadi. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala-kepala kambing domba itu kepada yang coreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kumpulan hewan baginya dia sendiri dan tidak ditempatkan pada kambing domba Laban. Hanya dia dapat apa yang sudah dijanjikan. Ya anaknya yang boleng-boleng, anaknya yang hitam, dia dipisahkan. Sekarang dia dapat saudara. Luar biasa. Ayat 41. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat atau yang bagus-bagus, yang kuat-kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Sekarang bukan hanya dia bisa dapatkan domba, sekarang malah milih yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jelek biarlah untuk mertuanya. Ya, jadi yang bagus-bagus saja yang dikasih tadi. Ya, dahan-dahan yang belang-belang di palungannya. Saudara, dia milih yang terbaik, yang bagus untuk dia supaya dia dapat bibit-bibit yang bagus-bagus. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Saudara perhatikan. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Saudara tangkap. Maka apa saudara? Sangatlah bertambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta
dan keledai. Saudara bisa bayangkan, Yakub yang nol, dia terus hidupnya tisani, tipu sana, tipu sini. Dia nipu orang tuanya, ayahnya, dia ditipu mertuanya, dia hidup terus tipu menipu. Saudara ingin maju dengan cara tipu menipu, enggak pernah maju, kosong, enggak punya apa-apa. Sudah kerja 14 tahun tetap nol. Tapi waktu diberi hikmat oleh Tuhan, dia praktekkan kadang-kadang enggak masuk akal. Tapi itu betul saudara, karena ini Alkitab. Ini bukan dongeng, ini bukan apa, itu betul. Dia taruh tadi dan itu saudara di depan. Dan itu luar biasa sekali saudara. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, itu luar biasa. Saya ingin mengajak saudara baca sekali ayat 41. Tadi lupa saya jelaskan. Ayat 41. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dandan itu ke dalam palungan di depan apa? Di depan apa saudara? Di depan apa saudara? Mata kambing domba itu, dengar. Di depan mata. Kenapa kuasa bisa terjadi? Kenapa mujizat terjadi? Ada hukumnya. Dia tangkap satu pelajaran yang luar biasa. Kuasa dalam melihat saudara. Tadi air saja bisa nangkap ya perkataan yang positif atau negatif saudara. Oh, tulisan yang positif atau negatif saudara. Sekarang juga sama, kambing domba juga sama. Waktu makan saudara, ini di palungan lalu ditulis itu. Saya percaya hukum itu jalan. Waktu kambing domba berkelamin atau kawin gitu saudara, yang dilihat belang, 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 belang. Pikirannya belang. Saudara, ada kuasa mempengaruhi jadi belang, jadi belang. Bukan hanya itu saja. Saya percaya lagi bukan hanya kambing dombanya. Sengaja matanya lihat di situ. Dia lihat. Waktu dia lihat kambing dombanya putih dengan putih. Secara lahiriah dia lihatnya putih. Tapi dia lihat dengan mata roh. Tuhan sudah berjanji. Tuhan akan memberkati. Tuhan sudah berjanji. Tuhan akan menolong aku. Sekalipun putih-putih anaknya belang. Sekali putih-putih anaknya hitam. Sekali putih-putih anaknya coreng-coreng. Sekali putih-putih anaknya belang. Sekali putih-putih anaknya mampu. Betul saudara, saya percaya. Itu hukum. Percaya atau tidak percaya, Alkitab sudah nulis, itu jadi. Air saja jadi. Nasi jadi. Kita manusia sama. Tergantung yang suka kita lihat. Itu akan mempengaruhi. Ada hukum yang luar biasa sekali akan mempengaruhi seperti itu. Sehingga akhirnya saudara, kuasa terjadi. Dia yang gagal, dia yang terus hidup kekurangan, dia yang sudah tidak berdaya. Waktu dia tahu, diajar oleh Tuhan tentang kuasa dalam melihat. Lalu dia praktekkan, dia bukan hanya diberitahu oleh Tuhan, mengerti saja. Dia praktekkan dengan iman, dengan percaya, sekalipun kelihatannya enggak masuk akal. Dia praktekkan sungguh-sungguh saudara. Dan ternyata kuasa Tuhan dinyatakan sungguh-sungguh. Firman Tuhan, ya dan amin. Ada kuasa dalam penglihatan. Dan itu luar biasa sekali. Mendatangkan kasih karunia, anugerah. Dari nol menjadi berlimpah-limpah. Selama itu dia melihat dengan mata lahiriah. Dia tetap nol. Enggak pernah mengalami terobosan. Enggak pernah mengalami mujizat. Doanya tetap empty. Doanya tetap kosong. Doanya tetap tidak ada kuasa. 14 tahun tidak ada kuasa. Tapi waktu dia gunakan kuasa melihat, doanya penuh kuasa. Doanya penuh mujizat. Doanya dijawab. Oh, kuasa melihat merubah dari kosong menjadi kelimpahan. Merubah dari putih menjadi belang-belang. Merubah dari putih menjadi hitam. Itu sungguh. Nah, itu ada kuasa yang nyata dan bisa terjadi dalam kehidupan kita juga sama. Maka gunakan kuasa melihat yang luar biasa saudara. Oh, dengan cara yang benar. Kalau saudara bisa gunakan cara benar, saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Sekarang kita belajar ganti tentang Abraham, ya, dan istrinya Sarah, kakek nenek yang mandul saudara, ya, ngalami mujizat, bisa punya anak, bahkan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara sekarang lihat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Saudara, dikatakan dialah yang akan menjadi ahli warismu. Artinya dia akan punya anak, saudara, bukan tidak punya anak, saudara. Ya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu saudara, ayat 6 ini penting. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan akhirnya doanya penuh kuasa, akhirnya doanya mendatangkan mujizat, akhirnya hidupnya penuh kuasa, akhirnya hidupnya mengalami anugerah, akhirnya hidupnya mengalami mujizat. Dari kisah yang kita baca kita bisa belajar satu hal. Abraham orang pilihan, luar biasa. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Dia akan diberkati luar biasa. Bukan hanya diberkati luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa saja. Tapi dikatakan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberi keturunan menjadi bangsa yang besar. Tuhan sudah nyampaikan pada Abraham. Abraham sudah dengar firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidupnya, saudara, ya sekian lama belum kejadian, dia itu imannya goyah. Dia lihat istrinya mandul. Lihat dengan apa? Mata lahiriah. Dia lihat istrinya makin tua. Dia lihat istrinya makin kusut gitu, saudara. Dia lihat dirinya sendiri makin loyo gitu, saudara. Dia lihat keadaan seperti itu, saudara. Saudara, dengan dulu, saudara, dia tidak melihat dengan benar. Dia tidak melihat apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dia lihat dengan mata jasmani, lihat dengan salah. Keadaan yang lahiriah saja, ya mandul lah, sudah tua lah, sudah kusut lah, sudah loyo lah, sudah nggak mungkin menurut ilmu pengetahuan, nggak mungkin menurut ilmu kedokteran, nggak agak orang yang seperti itu bisa punya anak. Sudah tua, sudah lanjut umur, mandul nggak mungkin. Dia lihat dengan cara lihat yang salah, hanya lihat dengan mata lahiriah. Padahal Tuhan berikan mata rohani yang bisa nembus, melampaui semua yang lahiriah. Yang lahiriah ini dijadikan oleh yang tidak kelihatan, saudara. Sehingga apa? Dia tidak berdaya. Sehingga apa? Rencana Tuhan gak bisa jadi terus. Gak ada kuasa, gak ada mujizat dalam hidupnya, gak ada mujizat dalam doanya. Terus saja seolah-olah tidak berdaya. Tuhan datang pun dia tetap perkataannya putus asa. Untuk apa? Berkat banyak. Sukses untuk apa? Aku kejar mati-matian. Punya pabrik untuk apa? Aku kejar mati-matian. Wah, punya perusahaan untuk apa? Aku kejar mati-matian. Wah, punya ini dari itu untuk apa? Untuk apa? Kalau anak saja gak punya, aku mati sudah habis. Untuk apa? Untuk apa? Seperti itu. Kenapa? Gak bisa lihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, masa depannya. Betul? Maka Tuhan tarik dia keluar dari kemah. Bang, di kemah hanya bisa lihat keadaan dirinya, istrinya. Sekarang lain, pindah penglihatan. Lihat bintang di langit. Hitunglah kalau kamu bisa hitung. Nanti seperti itu banyaknya keturunan. Nanti seperti itu banyaknya keturunan. Hitung kalau bisa engkau hitung. Lalu dikatakan waktu dia mulai merubah pandangannya. Bukan lihat istrinya yang mandul, bukan lihat istrinya yang sudah tua. Yang sudah kusut, bukan lihat dirinya yang sudah tua, yang sudah layu. Saudara, sekarang lihat janji Tuhan. Dia rubah cara dia melihat.
dia merubah yang baik, yang benar, yang direncanakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang sudah disediakan Tuhan. Sekarang dia bisa melihat, seperti itu banyaknya keturunanku. Dikatakan, maka percayalah Abraham, maka bangkitlah imannya. Setiap kali dia lihat bintang di langit, dia seolah-olah melihat begitu besar. Oh, bangsa keturunannya. Dia seolah bisa melihat anak, cucu, cicit. Apalagi saudara? Anak, cucu, cicit. Canggah, apalagi? Canggih gitu saudara, macam-macam pokok gitu saudara. Dia mulai bisa melihat yang benar. Dan waktu dia bisa melihat yang benar, imannya jalan, Tuhan berkarya. Dan akhirnya mujizat terjadi. Doanya penuh mujizat. Mandul bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Sudah tua, sudah lanjut umur, sudah layu, tetap bisa mengandung, bisa melahirkan. Bahkan anak yang diberkati oleh Tuhan, bakalnya menjadi bangsa yang besar. Saat apa saudara? Saat apa? Merubah cara melihat. Saya akan ajak saudara lihat sama. Kalau saudara lihat hanya dengan mata lahiriah, hidupmu sendiri, keadaan keluargamu, saudara, kekuatanmu, goncangan-goncangan sedang terjadi di Indonesia, di dunia, dalam pelayanan, saudara akan seperti Abraham. Gak ada apa-apanya, bujai. Tapi kalau saudara bisa lihat apa yang direncanakan Tuhan untuk bangsa kita Indonesia. Ini kairosnya untuk bangsa. Apa yang disediakan oleh Tuhan untuk anak-anaknya. Orang yang percaya. Apa yang sungguh-sungguh sudah direncanakan Tuhan. Dijanjikan Tuhan. Disediakan bagi setiap saudara dan saya. Kalau saudara bisa melihat. Saudara akan melihat seperti Abraham melihat. Iman saudara akan bangkit. Roh saudara akan menyala-nyala. Saudara akan doa dengan iman. Saudara akan doa dengan penuh kuasa. Saudara akan mengalami mujizat dalam doa saudara. Hidupmu akan diubah. Dari putus asa menjadi penuh iman. Dari keadaan yang sedih akan menjadi sukacita besar. Dari orang yang tidak berjuang menjadi pejuang yang luar biasa. Dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil luar biasa. Dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna bagi kerajaan Allah. Rubah saudara. Karena apa? Hanya saudara, hanya cara saudara memandang. Karena penglihatan punya kuasa. Kalau saudara lihat sakit saudara terus, Papi sudah enggak bisa ini, dokter sudah angkat tangan ini, umurnya sudah banyak kok. Oh ini sakit keturunan kok. Saudara tetap saudara. Yang kau lihat akan mempengaruhi hidup. Saya pernah baca satu buku, ya ini buku umum. Ya, diceritakan seperti ini, mereka pelajari. Orang yang suka berpikir dan berkata negatif, maka semua molekul di jagat raya yang negatif itu akan seperti ditarik, ada magnetnya, akan narik semua yang negatif. Dan akhirnya semua yang negatif akan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang suka berpikir positif, seperti magnet, semua molekul di jagat raya ayam ini, yang positif-positif, seperti ketarik, akan datang. Yang positif akan datang. Yang baik akan datang. Orang yang suka mikir sakit-sakit, penyakit datang. Penyakit datang. Penyakit datang. Orang yang mikir sehat-sehat, sehat datang. Sehat datang. Sembuh datang. Orang yang mikir gagal-gagal, kegagalan datang. Kegagalan datang. Kegagalan datang. Orang yang mikir sukses-sukses, sukses datang. Sukses datang. Sukses datang. Itu saja hukum dunia. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan memang sudah merencanakan segala sesuatunya. Sampai dia Allah rela jadi manusia. Dia tidak mau kita hidup dalam kegagalan. Dia tidak mau kita hidup tidak berguna. Dia tidak mau kita hidup tidak berdaya. Dia rencanakan yang luar biasa. Karena kita ciptaannya. Karena kita anaknya. Karena kita orang tebusannya. Karena kita orang-orangnya yang akan dipakai. Dia ingin kita bisa lakukan hal yang dahsyat. Hal yang besar. Hal yang luar biasa. Kalau saudara tidak bisa melihat, saudara tidak bergairah dalam hidup. Kalau saudara tidak bisa melihat, saudara tidak bergairah dalam melayani. Kalau saudara bisa melihat, saudara akan menyala. Saudara akan bangkit. Saudara akan jadi pejuang. Saudara akan diurapi oleh Tuhan. Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Saudara akan disertai roh Allah. Saudara akan dijadikan pemenang. Lebih dari pemenang. Saudara akan diberkati dan jadi berkat. Saudara akan jadi pahlawan-pahlawan. Betul saudara, itu betul. Ada kuasa seperti engkau melihat itu akan terjadi.
Dan itu banyak. Saudara, saya nggak punya waktu banyak, tapi saya ingin mengutip sedikit. Saudara cari di Alkitab, di Kejadian juga. Satu kali Tuhan panggil Abraham, setelah dia berpisah dengan Lot, Allah berkata begini, Abraham, lihat ke utara, lihat ke timur, mana sana apa sini? Timur, lihat ke selatan, lihat ke barat. Yang bisa kau lihat, hanya yang bisa. Yang bisa kau lihat, itu aku berikan padamu. Yang tidak bisa lihat, tidak. Jadi ukuran yang akan diberikan, sebatas yang bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat oleh saudara, itu yang diberikan Tuhan. Yang saudara nggak bisa lihat, saudara nggak akan dapat. Yang bisa lihat, saudara akan dapat. Saya ulang, yang bisa lihat, saudara akan dapat. Yang nggak bisa, nggak dapat. Saya senang, kemarin tadi saya ingat di perjalanan Turuani, nggak tahu kalau Glendy waktu itu ikut ada banyak yang bersaksi. Ada yang menurut ekonomi atau menurut keadaan situasi nggak mungkin dia bisa Holy Land Tour. Tapi dia punya kerinduan yang menyala-nyala. Brosurnya itu dipasang di rumahnya, ditempel di kamar tidurnya, ditempel di mana? Ditempel, saudara. Mungkin ada, kalau nggak salah ada juga. Salah satunya ini, ya ini berusaha, itu saudara lihat. Kalau saudara bisa lihat, ditempel di mana-mana. Di mana ini ya saudara? Ini tempat apa ini ya saudara? Tempat rias ya, tempel, ini brosur Holy Land. Ini tempat tidur, jadi sambil tidur sambil melirik gitu saudara. Holy Land Tour gitu saudara. Sambil doa gitu saudara. Melihat Holy Land Tour, ini lihat Holy Land Tour, ini di fotonya itu saudara. Holy Land Tour, ini pasang di ini Holy Land Tour. Kaget satu hari Tuhan buka kesempatan. Apa yang bisa dilihat? Jadi banyak orang, aku anaknya orang miskin, pendidikanku rendah, gak bisa apa-apa, masa depannya ya segini, isone cilik-cilik tok. Itu yang dilihat. Yang dicapai cilik-cilik tok. Seperti yang bisa dilihat. Betul saudara? Saudara harus merubah. Boleh secara lahir ya, kita anak mungkin gak kaya orang tua kita. Tapi orang tua sesungguhnya, Bapak di surga, kaya raya. Betul? Mungkin orang tua di dunia tidak berdaya. Tapi kita punya Bapak yang kekal. Bapak yang sesungguhnya maha kuasa, maha kasih, maha dahsyat, yang tidak terbatas. Harus bisa melihat dengan benar. Jangan lihat dengan mata lahiriah saja yang sangat terbatas. Saya tadi juga ingat tiba-tiba kalau di Tiongkok pernah dengar Jack Ma, pernah dengar ya? Jack Ma tahu ya mestinya ya, Wendy tahu ya mestinya. Kenapa? Kalau saya pelajari lagi, dia itu di sana, tapi dia bisa lihat hebatnya komputer. Orang lain belum bisa lihat. Dia bisa lihat hebatnya. Dia belajar bahasa Inggris. Dia enggak sekolah khusus. Dia datang, ada orang asing, datang. Dia sudah bisa lihat, ini nanti luar biasa sekali. Ini digunakan, perlu luar biasa. Orang di sini, orang mau jual luar negeri, enggak bisa. Oh, harus dibantu. Oh, bisa bahasa Inggrisnya, harus dibantu. Bisa lewat internet. Sampai ke jagat raya, sampai ke dunia, saudara. Akhirnya dia membuat, ya apa itu, Alibaba itu saudara. Dan luar biasa. Kenapa? Dia belajar sungguh-sungguh bahasa Inggris. Kenapa? Dia bangun Alibaba.com sungguh-sungguh. Karena dia bisa melihat. Orang yang gak bisa melihat itu gak ada perjuangan. Orang gak bisa melihat itu gak ada apa-apanya. Terus seperti kata dalam tempurung saja. Gak pernah mengalami terobosan. Tapi orang yang bisa melihat, dia akan berpikir besar. Dia akan berkata, bukan sombong ya saudara, iman. Dia akan bertindak, dia akan pantang menyerah. Dia tidak mau ya gagah. Dia tahu ada sesuatu. Dan waktu Tuhan lihat orang seperti ini, Tuhan berkarya. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara lihat ya, Pendeta Yonggi Cho gereja kita juga sama. Kalau saya lihat keadaan saya SMP 1, saya enggak akan berani berpikir apapun. Saya enggak berani berjuang apapun. Tapi Tuhan aja saya bisa melihat Tuhan bukan saya. Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu luar biasa.
Tadi waktu ada lagu bahasa Inggris punya arti seperti itu. Ajarkan bisa melihat mercy, your mercy, kemurahan. Kalau saudara bisa lihat kemurahan Tuhan, saudara nangis. Sepertinya enggak layak kita. Kita itu semua sudah jatuh dalam dosa, enggak layak. Kalau saudara enggak bisa lihat seolah enggak ada apa-apa. Saudara bisa lihat kebesaran Tuhan. Saudara akan bangga punya Tuhan. Saudara akan bangga jadi orang Kristen. Saudara bisa lihat kasih Tuhan yang ajaib. Saudara akan nangis terharu betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara akan belajar membalas cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Hanya kalau bisa melihat. Orang Kristen belum tentu bisa melihat kebesaran Tuhan. Jadi orang Kristen tidak menjamin bisa melihat kasih Tuhan yang ajaib. Jadi orang Kristen tidak menjamin bisa melihat rencana Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi pelayan Tuhan tidak tentu bisa melihat betapa kemurahan Tuhan boleh melayani di kerajaannya yang luar biasa. Tapi kalau saudara bisa melihat rencana Tuhan, saudara hidupmu akan berubah, saudara akan berkarya, dan saudara akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Saya enggak punya waktu banyak, tapi saya akan tutup dengan satu kisah untuk meneguhkan saudara. Iya, saya akan tutup dengan tentang Elisa dengan bujangnya. Bagus. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya apa? Saudara katanya apa? Celaka tuanku. Saudara dengar, ini bujangnya Elisa. Saudara dengar ya. Elisa menggantikan Elia. Sebetulnya dia dipersiapkan luar biasa. Tapi dia itu latah. Setiap kali lihat masalah, celaka. Sekali waktu melihat ada yang menyerang, celaka. Sekali yang melihat ada musuh, celaka. Sekali waktu ada lihat, saudara, masalah datang, celaka. Latahnya dengan apa? Berpikir, berkata, celaka. Melihat yang negatif. Betul saudara? Nah, lalu ya, apakah yang akan kita perbuat? 16 jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa beda dengan bujangnya. Elisa berkata, jangan takut. Sebab apa? Lihat, Elisa itu bisa melihat yang menyertai kita. Lihat, lebih besar yang mengepung kita. Dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Elisa, bujangnya nggak bisa melihat dengan mata rohaninya. Bujangnya hanya bisa melihat dengan mata lahiriah. Masalah datang, kita orang dua dikepung pasukan. Celaka pasti, mati pasti, nggak ada jalan keluar. Pasti binasa kali ini, sudah nggak mungkin lagi, terlalu besar musuhnya. Bagaimana bisa kita 2 orang, dia pasukan, masa bisa mikirnya celaka. Lihat dengan lahiriah. Tapi sekali lagi, Elisa bukan dengan mata lahiriah, mata rohani. Bala tentara surga. Dia bisa melihat perlindungan Tuhan. Dia bisa melihat penyertaan Tuhan. Dia bisa melihat pertolongan Tuhan. Dia bisa lihat jaminan dari Tuhan. Dia bisa melihat pembelaan Tuhan. Betul? Dia bilang jangan takut. Enggak takut. Yang menyertai kita lebih besar. Pasti jadi mujizat. Sekalipun kita 2 orang. Mereka 1 pasukan. Enggak usah takut. Pasti jadi mujizat. Pasti kita enggak kalah. Pasti kita menang. Betul, saudara dengar. Lalu apa yang terjadi? Saudara lihat. Hidup bujang Elisa. Yang selalu melihat dengan mata lahiriah. Yang selalu berpikir negatif. Dengan keadaan. Yang selalu berkata negatif. Celaka, celaka. Saudara perjalanan hidupnya saudara perhatikan. Celaka itu ditarik terus datang. Dia akhirnya kena kusta. Betul? Dan singkat cerita terus. Kusta itu ngejar, jengkram terus. Celaka itu terkejar. Sampai akhirnya mati karena kusta itu.
apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia katakan terjadi. Apa yang dia suka, lihat, pikir, katakan. Elisa, dia lihatnya pakai mata rohani. Dia selalu berpikir positif. Dia selalu berkata positif. Betul? Dia bisa lihat perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak lihat dengan mata lahiriah. Betul? Lahiriah kita kalah, tapi ada Allah yang membela, yang Maha Kuasa. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit, apa yang bisa bertahan? Kalau Tuhan mau tolong, setan seperti apa yang bisa menyerang kita? Kalau Tuhan sudah memberkati, kutuk seperti apapun lenyap. Betul? Kalau Tuhan menyembuhkan, sakit apapun lenyap. Kalau Tuhan menolong, keadaan rumah tangga seperti apapun dipulihkan. Kalau Tuhan sudah berkarya, mujizat yang terjadi. Memang gak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Dan mungkin bagi orang yang percaya, berani melihat karya Tuhan. Betul? Saudara lihat, hidup Elisa ngalami seperti yang dia lihat. Seperti yang dia pikir, seperti yang dia suka ucapkan. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Berkat Tuhan lebih banyak dari kebutuhan kita. Mujizat Tuhan lebih besar daripada kesulitan kita. Tuhan yang buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Betul? Dia ngalami selalu mujizat. 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 Ditulis banyak mujizat. Seperti yang dia lihat, seperti yang dia pikirkan, seperti yang dia katakan. Itu narik seperti magnet. Datang, datang, mujizat, mujizat. Sampai dia sudah mati pun tulangnya punya kuasa, mujizat. Orang kena tulangnya, hidup juga ada kuasa. Hidupnya penuh mujizat karena dia lihat mujizat. Karena dia berpikir mujizat. Karena dia berani berkata mujizat. Akhirnya mujizat datang. Dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Saya mau tanya pada saudara yang terakhir ini. Apa yang suka saudara lihat? Saudara lihat dengan mata lahiriah? Ngegek terus. Orang berubah-berubah, betul gak? Ini kok gini terus? Betul? Saudara akan berpikir negatif, saudara akan ngomong negatif. Itu malah datang terus, percaya saya, datang. Saudara mulai berubah seperti Abraham diajari. Dirubah. Jangan lihat keadaan lahiriah. Saudara lihatlah Tuhan. Yang lahiriah ini dirubah oleh yang tidak kelihatan. Kalau saudara melihat yang negatif, ini baik pun jadi negatif. Kalau saudara lihat yang positif, Tuhan kita hanya punya positif. Rencana Tuhan hanya baik, enggak ada jelek bagi kita. Saudara percaya tidak percaya, yang lahiriah tadi belajar, ini diubah. Dari zero, nol, menjadi kelimpahan. Dari mandul, jadi bangsa yang besar. Betul? Jadi gagah, tidak berdaya. Diubah luar biasa. Saudara akan mengalami. Jadi masalah. Akhirnya kalau saudara baca kisah itu. Jadi mahkota berkat yang luar biasa. Apa yang saudara lihat dengan dirimu? Apa yang saudara lihat dengan masa depanmu? Apa yang saudara lihat dengan keluargamu? Apa yang saudara lihat dengan kesehatanmu? Apa yang saudara lihat dengan studimu? Apa yang saudara lihat dengan usaha pekerjaanmu? Apa yang saudara lihat dengan keuanganmu? Apa yang saudara lihat dengan kekristenanmu? Apa yang saudara lihat dengan pelayananmu? Saudara pernah lihat. Bahkan praktekkan tadi. Tempelkan. Tempelkan bila perlu. Supaya saudara selalu melihat. Tadi ada sarana. Lihat bintang. Orang punya visi banyak seperti itu. Bisa lihat. Saja di sini juga sama. Pelayan Tuhan. Semua. Punya visi. Jangan lihat orangnya atas kosong terus. Jangan lihat kosongnya sekarang. Saudara punya visi. Lihat kosong dengan mata melek. Tutup mata, lihat penuh. Boleh lihat dengan mata jasani kosong. Tutup penuh. Tutup penuh. Tutup penuh. Tutup penuh. Tutup penuh. Tutup penuh. Saudara percaya. Itu bekerja. Mendatangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu bekerja. Mendatangkan lawatan untuk bangsa ini. Itu bekerja mendatangkan perubahan atas hidup saudara. Itu bekerja mendatangkan pemulihan bagi keluarga saudara. Itu bekerja mendatangkan kesembuhan.
kesehatan. Itu bekerja mendatangkan kesuksesan. Itu bekerja mendatangkan anugerah. Karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan saudara kalian, saya ajak, ayo tetapkan visi. Sekarang berapa? Sekitar. Yang datang berapa? 1000. Punya visi. Nantinya ya tak kasih visi ya. Ini kursi yang terpasang 4000. Sudah, kalau dipenuhi 5000 itu semua. Ya, visinya bolehlah 4 atau 5000. Tapi punya target tahapan. Tahap bertahap. Nanti kalau sudah 1500. Pelayan Tuhan, pesta ucapan syukur bersama-sama. Nah gitu, punya target itu dulu. Ya, nanti setelah itu ditingkatkan lagi. 2000 gitu saudara ya. Kalau mencapai itu, tapi ada tangga-tangganya. Ya, sudah mencapai, rayakan. Alkitab itu begitu loh saudara, jangan lupa. Di Alkitab itu kalau perjanjian lama, kalau ada suatu, mereka itu ada hari-hari khusus-khusus datang di bait Allah. Wah, bersuka cita. Mereka bawa persembahan pesta di sana. Pesta bukan hura-hura daging. Untuk ucapan syukur, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah berkarya. Terima kasih Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, bergembira di dalam Tuhan. Tuhan malah memberi satu yang luar biasa. Amin. Tapi mulai merubah. Ya, saya tutup dengan satu. Sekarang saudara ayat yang terakhir itu tadi. Saya sambung ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Doa supaya matanya bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya tidak perpanjangkan firman. Bangkit berdiri, minta. Tuhan buka mata rohani kita. Minta. Saya percaya Tuhan sedang berfirman. Tuhan akan melakukannya. Saya percaya Tuhan akan membuka mata rohani kita. Sehingga bisa melihat betapa luar biasanya kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, kami percaya Engkau bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi Engkau ingin memberikannya. Hari ini adalah harinya. Doa-doa yang penuh mujizat terjadi. Tuhan, hari-hari ini adalah hari terobosan. Sesi keempat Tuhan ajarkan. Gunakan kuasa penglihatan. Tuhan, basuh mata kami. Olesi dengan minyak pengurapan daripada Tuhan. Seperti di kitab Wahyu. Sehingga mata kami bisa melihat betapa besarnya Engkau. Sehingga kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sehingga mata kami bisa melihat betapa besar kasih-Mu. Sehingga kami bisa melihat ajaibnya kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami bisa melihat rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami bangga untuk dipakai Tuhan. Kami bangga boleh melayani. Kami bangga boleh berguna. Sehingga kami berjalan dalam panggilan-Mu. Sehingga kami berjalan dalam rencana-Mu. Sehingga kami bergerak dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, bukalah mata rohani kami. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu, hari ini hamba-Mu juga berdoa. Bukakan mata rohani kami. Bukakan mata rohani setiap jemaat. Bukakan mata rohani setiap pelayan Tuhan. Supaya kami bisa melihat, sehingga kami bisa melihat kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat berkat yang Kau sediakan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rencana yang luar biasa. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Dahsyatnya Engkau berkarya. Sehingga Engkau berkarya dengan nyata. Kuasa-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Rencana-Mu nyata. Kemenangan itu nyata. Doa yang penuh mujizat nyata. Mujizat nyata. Dibukakan mata rohani. Dibukakan mata rohani. Mulai saudara lihat betapa besarnya Tuhan itu. Mulai melihat betapa besar kasih-Nya. Mulai melihat betapa dahsyat rencana yang luar biasa. Yang sudah direncanakan untuk hidupmu. Untuk masa depanmu. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat keadaan keluargamu. Jangan lihat pendidikanmu saja. Jangan lihat keuanganmu saja.
Oh, lihat Tuhan, lihat Bapa di surga, lihat Allah kita yang luar biasa, sehingga kita bisa tangkap dan kita berjalan dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan dan Tuhan berkarya. Hari ini setiap mata kami dibukakan dan kami boleh melihat dan kami boleh berjalan dan rencana-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya berkati malam harinya, amin. Amin.